Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hemi Sasbia dari kelas 11 Sains 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah ilmu kalam. Yang pertama yaitu akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berdiskusi kepada Nabi Muhammad. Dan dengan petunjuk dari Nabi, maka persoalan yang ada dapat terselesaikan, dan para sahabat pun mematuhinya. Sehingga pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu ajaran yang tanpa perbedaan dan persenggahan dari para sahabat. Embrio perpecahan mulai muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang lebih berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Dan pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Yang kedua yaitu akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khususnya pada masa Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan walaupun pada awal masa. Sehingga benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir jabatan Utsman bin Affan yang melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintah yang berakibat dengan kondisi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil ini mencapai puncaknya dengan terbunuhnya khalifah ketiga tersebut. Peristiwa menyedihkan ini terkenal dalam sejarah Islam dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah yang besar. Peristiwa ini juga diduga sebagai puncak munculnya firqah-firqah dalam Islam. Politik tidak menjadi redah dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal dan juga Perang Siffin. Perang Jamal dapat diselesaikan dengan baik oleh Ali bin Abi Thalib. Namun upaya damai yang dilakukan untuk mengakhiri Perang Siffin dengan upaya perundingan tahkim malah membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, dan juga golongan pendukung Umayyah bin Abu Sufyan. Tema utama perdebatan mutakalimin pada masa ini adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Yang ketiga adalah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar dan juga istita'ah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan corak teologi baru. Pada masa Umayyah ini juga muncul pemikiran yang cerdas dari Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandang sebagai orang yang fasik dan tidak keluar dari golongan orang yang mukmin. Yang keempat adalah akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran baru di dalam dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam di dalam disiplin ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu kalam. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan juga Al-Wasib, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dan para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah ini dikenal sebagai mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Lalu tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan lengan besi ini mengakibatkan hilangnya rasa simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah yang pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dan pada saat inilah muncul Abu Hasan al-Ash'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubair al-Mu'tazili yang mengeluarkan pemikiran garis keras
dengan menggunakan dalil nakli dan juga akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Kelima adalah akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Aliran ini kemudian disebut dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah yang kemudian menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada awal permulaan abad ke-8 Hijriah, muncullah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dari Damaskus yang berusaha membongkar pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni berasal dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Pemikiran Taimiyah inilah yang kemudian dikenal dengan aliran Syiah. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.